Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul ummi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una wa 'amalan salihan taqabbala walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu termasuk Jawa ini berdinding pun lewat saat ini gelas. Rendang deh, kalau perlu kau rendang ini. Kami wimen sama Kok rendang tak musim hujan. nggih. Mulai alhamdulillah, walaupun dengan hujan ini berbeda dirahmati Allah, Allah menguji hambanya, diuji sing pengen ngawas, diuji itu betul. Nggih. Pulau misalnya budal diuji, budal, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di sini Bapak Ibu. Ternyata ibu-ibu betul kalah semangat. Terus yang budal piyambak. Terus nggih. Wonten Bu. Halo Bu. Wonten sing berangkat ke sini sendirian. Terus betul. Aduh. Semangat Bapak, semangat ibu-ibu, semangat. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertemuan kita Thalabul Ilmi ini berkenan untuk menurunkan rahmat dan ampunan untuk kita semua sebanyak hujan yang membasahi negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ngapunten untuk bulan sebelumnya kami tidak bisa hadir. Nanti dari tanggal pulau share foto pamer, jualan foto pamer. Lupa, pulau sampai hari itu nggak ada video. Lupa untuk memberitahu, alhamdulillah kalau ini diajak jamaah untuk umroh Bapak Ibu bisa ngerti kalau itu jenis Ka'bah jenis Masjid Nabawi, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini mungkin panjenengan semoga sakit badan, semoga nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan walaupun hanya sekali untuk bisa berangkat ke Allah. Amin. Ya amin mawar pun cukup yo daftar. Dan dari kuatan Allah ini buat begini. Nabung Bapak Ibu. Kemarin itu hadirin dari para jamaah yang hadir itu boleh kok. Kalau tiang-tiang semua mampu sedoyo yang mampu betul. Enten satu tempe keliling, buatan namanya ngaji sepeda motor buatan. Uti-uti, satean namanya itu satean tempe, keliling diincer jalan kaki pas ditangani kok gesah bidan itu jenengan nabu pinten-pinten. Lah kok pinten-pinten pirang puluh tahun. Wah, Masya Allah.
Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, benar apa kata orang Bapak Ibu bahwasanya Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang Dia panggil. Bukan Allah buatan manggil sing mampu. Berapa banyak mampu duwe sawah akeh, duwe gadah ingon-ingon nggih kathah, tapi nomor bidal mriku mboten purun. Padahal harus ngapain harus kesana sholat masjid gini yo tetap sosok malas-malasan kan ngoten. Jadi Bapak dirahmati Allah, berapa banyak orang yang mampu tapi tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boro-boro orang Indonesia Bapak Ibu, tiang Arab itu panggil. Orang-orang yang sholat di Masjidil Haram itu Bapak Ibu, niku justru mayoritas bukan orang Arab. Yang sering kali terlihat itu orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan. Mereka Bapak Ibu terus macam-macam Pak. Terus saya ngelambini teman itu ngapunten Bapak Ibu pakai baju seadanya suwek, lengan itu suwek Pak. Begitu pergi, sing pergi ngoten. Yang sini juga Bapak Ibu. Hadirin dirahmati Allah, jalan kaki Pak. Boten ngangge sandal Bapak Ibu. Kadang kan di dekat Masjidil Haram itu ada pembagian sandal. Dan dapat sandal di situ. Dan lain sebagainya. Dan ternyata hadirin berangkat dari India itu Pak. Berangkat dari India, dari Bangladesh. Ini buatan waktu numpak pesawat Bapak Ibu. Atau numpak kapal. Buatan lihat nopo. Ngebis Bapak Ibu. Ngebis pada itu. Masuk ke perbatasan, ganti bis mulai. Ngertos piyambak bisa India atau itu aja. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita berjalan, masya Allah orang yang cacat yang ada, yang buta yang ada, sekali lagi menunjukkan bahwasanya Allah tidak memanggil yang mampu. Tapi siapa yang dipanggil oleh Allah pasti akan dimampukan. Hadirin dirahmati Allah, Masjidil Haram itu dan sekali lagi buatan yang terbanyak sholat di situ bukan orang-orang di sekitar Pak. Wong di hotel-hotel sekitar itu Bapak Ibu menentang musola dan mereka lebih namanya itu demen untuk sholat di musola yang ada di hotel, yang ada di toko Pak. Toko-toko Arab kalau dulu Bapak Ibu nih, toko Arab waktu itu ada tutup. Saat ini pun buatan musuh waktu itu. Dosa itu pun buatan musuh. Bukan 24 jam Pak. Bukan 24 jam. Tutup lagi kesel Pak. Masya Allah. Ini hadirin dirahmati Allah, dan mesti orang di sekitar situ bergerak untuk memakmurkan rumahnya Allah betul mesti. Lah kok ternyata ada orang Indonesia dan semoga panjenengan esok kapan menjadi salah satunya. Amin. Ternyata ada orang Indonesia sekian ribu kilometer Pak, kok dipanggil oleh Allah hanya untuk sholat. Baik dirahmati lek dipikir Pak, lek dipikir Ibu. Iki yo jan wong kowe ora gawean tenan durung sholat Bapak Ibu. Cuma mau sholat di sana. Sampai kemarin kita ada nomor ukur ke Taif Pak. Jadi satu bis itu bukan satu bis dari jamaah Trenggalek. Itu mayoritas Bapak Ibu begitu sampai di sana. Wih pengennya ya guru sholat di masjid aja. Ada tur ke kota namanya kota Taif Pak. Kota Taif itu kota yang dulu Rasulullah SAW beliau sempat mau minta tolong ke sana, karena kota Taif itu di pinggiran kota Taif ada perkampungan Bani Sa'idah. Bani Sa'idah itu kampung asal dari Halimah As-Sa'diyah. Siapa Halimah As-Sa'diyah? Halimah As-Sa'diyah ibu susu Nabi. Ibu susu Nabi dulu asalnya di situ. Nah itu Rasulullah datang ke sana tapi diusir Bapak Ibu di Bademi waktu. Sampai kemudian beliau bernaung berlindung di pohon di perkebunan anggur Bapak Ibu, didatangi dua malaikat. Wes ya Rasulullah, sampai pengen niki gunung gunung itu gede-gede Bapak Ibu. Kali niki kula blek tiang Taif. Apa kata Nabi? Ojo. Mereka tuh udah tahu ya. Kalau wis ngerti lah itu Islam gitu. Nah itu Bapak Ibu tur ke sana, dan yang mriku niku hadirin enten wahana pembuh
Sing mriku itu yang terkenal dengan terkenal dengan parfumnya, penghasil parfum. Bagian nikah niku zaman weman. Tanya ke mukawifin sing bagian niku gaibnya, tanya ke gaibnya. Ini lek ketoke kira-kira kita berangkat kapan, pulang kapan? Dia berangkat sekitar jam 9, pulang mungkin isya. Sedino gak sholat, ning masjid Ramadan nih Pak. Sedino gak sholat jumpuh iman, wis ndak usah ya. Lah tapi ini sudah masuk ke Pak. Sudah masuk ini sudah masuk ke bironya. Jadi programnya biro seperti ini. Akhirnya mau ndak mau Bapak Ibu jamaah biro sebetulnya ke sana, tapi mriko Pak. Dulu langsung janji saking pengen ini sholat di Masjidil Haram. Jadi hadirin dirahmati Allah, ribuan kilometer jauhnya Allah gerakan untuk memakmurkan masjid hanya untuk memakmurkan masjidnya. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitar itu mereka sibuk Bapak Ibu dirahmati Allah dengan kesibukan mereka sendiri. Tidak semua di satu sisi beruntung kita Pak. Beruntung orang-orang Mekah Bapak Ibu mereka hadirin dirahmati Allah mau untuk dalam tanda kutip khusnudzon kan ngalah wis bani wong ngadoh sing makmur masjid haram. Lah kita yang memakmurkan masjid-masjid sekitar saja. Kita khusnudzon begitu Bapak Ibu. Tapi Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah perlu bagi saya panjenengan untuk punya kemauan Pak, punya kemauan dulu Bapak Ibu untuk menziarahi Masjidil Haram, menziarahi Masjid Nabawi, berkunjung ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkunjung ke makam baginda Nabi dan tak mengunjungi makam barang Bapak Ibu dirahmati Allah, ulama sepakat mengunjungi makam Nabi itu hukumnya sunnah muakkadah. Bukan tidak boleh, sunnah muakkadah. Bahkan Bapak Ibu ada yang mensunahkan setiap kali sholat enten yang mensunahkan. Setiap kali setelah sholat berkunjung. Tapi para ulama mengatakan tidak setiap kali. Pokoknya berkunjung kalau ke sana berkunjung ke makam Nabi itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini hadirin penting untuk sekali lagi penting bagi kita untuk punya kemauan. Dua kemauan riyen Pak. Budale pripun wis pikir kiri. Wis pokoknya ada kemauan. Intas dikillah jika kita jujur kepada Allah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala yasdika akan melaksanakannya. Akan melaksanakan Bapak Ibu. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Termasuk Allah berikan Masya Allah buatan nyawa Bapak Ibu budal ngeten sing budale. Tidak pernah tahu kita Bapak Ibu cara Allah untuk mewujudkan apa yang kita impikan itu seperti apa. Oke, sekali lagi kita berdoa semoga semua yang hadir di sini yang belum berkunjung ke Baitullah, yang belum merasakan nikmatnya sholat di Masjid Nabawi, semoga selama hidup rakyat sepindah Allah berkenan untuk memberangkatkan panjenengan di sana. Amin. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita Pak. Terakhir hadis pinten? 20. Terakhir pinten? Terakhir 19. Saat ini 20. 20 oke. Halaman 52. Soalnya satu sudah ini. Campur. Oke, hadis ke-20. Silakan dibuka halaman pinten 65. 52. Judulnya itu Al-Hadithul Ishrun. Sudah ketemu? Saya baca panjenengan dulu kan ya. Ibu ya. Al-Hadithul Ishrun. Al-Hadithul Ishrun. Hadithul Ishrun berarti hadis yang ke-20. An Abdurrahman bin Auf. An Abdurrahman bin Auf. Nama simpel Pak. An dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan kekayaannya Bapak Ibu. Bukan hanya kaya harta tapi kaya hati.
Niki tiang sing boten sangat miskin iki. Tidak bisa miskin. Pengen miskin tidak bisa miskin. Pernah dengar nggak ceritanya ini? Abdurrahman bin Auf. Pernah nih? Hah? Nanti. Jadi beliau itu ketika perang Tabuk, Bapak Ibu, itu beliau membeli setelah perang Tabuk membeli seluruh kurma busuknya para sahabat, kurma gosok karena gagal panen, mau ditinggal perang, Bapak Ibu. Supaya harta beliau habis. Misalnya mari, mulai saat ini panen itu. Buatan dibosot terangkat. Terima itu masya Allah formulis. Lain ini ada scarcer atau apa? Gini, scarcer. Berarti sing kata apa? Buah-buahan dan mulai sing kata terus reaksi mundur. Scarcer malah asal anu ya kan scarcer. Jarang. Mereka ceblok-ceblok motor itu rakyat sing mundur. Tapi lek enten sing mundur disate sembire enten sing mundur. Disate napa niku ya rada awis kok. Nggih, Abdurrahman bin Auf Ibu. Kaya raya pengen miskin tapi tidak bisa miskin. Cerita tentang riwayat tentang beliau melewati Sirat dalam kondisi berangkat, Bapak Ibu. Itu riwayat yang dhaif, tidak mungkar, bahkan mungkar tidak bisa, jangan diceritakan Pak. Riwayat saya ngoten itu betul tidak jelas riwayatnya. Abdurrahman bin Auf terjamin masuk surga, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kekayaannya apakah membuat beliau membuat beliau terhalang? Ya Allah alam bisawab Bapak Ibu. Mosok Quran Abdurrahman Utsman bin Affan itu sugih dulu mantan Nabi. Gitu betul. Tapi tetap beliau pun dijamin masuk surga. Oke, radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Napa artosipun radhiyallahu? Semoga Allah meridai ta'ala maha tinggi anhu kepadanya, tentangnya kepadanya. An dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah berfirman. Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ta'ala yang maha tinggi. Aku Ar-Rahmanu yang maha pengasih. Ar-Rahmanu yang maha pengasih. Aku khalaqtu aku menciptakan. Aku menciptakan. Ar-Rahimah hubungan rahim. Ar-Rahimah hubungan rahim. Wa syaqqaqtu dan aku memecah. Syaqqaqtu itu mengambil, jadi mengambil sesuatu, misalnya Pak B. Amin. Jajarane. Boten. Iki boten. Iki jajarane. Ini Pak B. Syakko itu Bapak Ibu namanya pulau jual tadi Pak. Makanya namanya itu pulau Manu malah bersias kaos. Nih yang namanya syakko itu Pak G. Nih Bapak Ibu mengambil nyuwil gitu, menjual sebagian itu namanya syakko, menjual sebagian. Nah, oke. Wasyaqaqtu napa dia memecah, mengambil bagian. Laha untuknya, mitil betul Pak. Isman nama, min ismi dari namaku. Faman maka barang siapa
wasolaha menyambungnya, wasaltuhu aku akan menyambungnya, waman dan barang siapa qata'aha memutusnya, qata'tuhu aku akan memutusnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baginda Nabi mengatakan Allah berfirman, ini hadis qudsi ya. Ya hadis qudsi. Bahasa kita hadis qudsi ya. Allah berfirman, Ana Rahman, aku yang Maha Pengasih. Apa bedanya Rahman dengan Rahim Bapak Ibu? Kenapa? Penyayang, pengasih dan penyayang. Kenapa bedanya pengasih dan penyayang? Kalau Rahman itu kasih sayang Allah teng dunya, itu Rahman. Yang membuat orang kafir tetap bisa hidup, membuat orang yang mengatakan Allah punya anak, subhanallah, tetap iso ambekan, tetap madan yo sampai warep Bapak Ibu. Mungkin hadirin yo ora loro-loro beten kalih tiyang orang Islam Bapak Ibu ini. Orang adem sithik ngono kering-keringan panas titik ngono yo melo panas. Ini hadirin Rahman. Rahman itu semua kasih sayang Allah yang Allah berikan munculkan di muka bumi ini Pak, ketika masih di dunia. Sedangkan Rahim itu kasih sayang Allah untuk orang-orang beriman besok di akhirat. Ini berbeda nih. Rahman itu untuk seluruh makhluk di dunia, Rahim itu hanya untuk orang-orang beriman. Rahman Bapak Ibu itu rahmatnya Allah cuma 1%. Yang 99% itu Allah akhirkan besok di hari kiamat, besok di akhirat. Yang 1% ini Pak, membuat orang kafir Bapak Ibu, orang munafik, orang sing namanya itu orang yang bermaksiat kepada Allah tetap bisa hidup nyaman tuh Pak. Itu Allah dengan satu rahmatnya saja, setunggal tok Bapak Ibu. Sing sangat dosa, sing benjing Pak. Betul-betul besok itu Allah Maha Murah Bapak Ibu. Sampai-sampai sing jenenge iblis Bapak Ibu. Yang namanya iblis Pak, dia ketika melihat pertolongannya Allah, syafaatnya Allah, kada dhanna annahu sayunja. Dia menyangka bahwasanya dia akan diselamatkan dari api neraka. Ada orang-orang Bapak Ibu masuk surga itu Pak, boten bondo nopo-nopo, bondone mek nopo tauhid Bapak Ibu. Amal soleh itu boten gadah belas duka, apakah karena sudah gugur karena boten ikhlas, ataukah untuk membayar orang-orang yang dia zalimi. Boten gadah belas Bapak Ibu, dosa kata, tapi dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu dalam Allah besok di hari kiamat itu Pak, wes betul-betul yang namanya rahmatnya Allah itu lebih besar dibandingkan 99 kali lipat Pak, dibandingkan rahmat Allah di dunia ini. Itu Rahman. Ana Rahman kata Allah, akulah Ar-Rahman. Khalaqtur Rahim, akulah yang menciptakan hubungan rahim. Silaturahmi atau silaturahim? Rahim. Jadi rahim kali rahmi itu artinya sama. Artinya sama, hubungan rahim. Ar-rahmi sama ar-rahim itu hubungan rahim. Memang kalau bahasa di hadis itu silaturahim. Bukan berarti silaturahmi kuwi lek aku dolan kene Mas Andi, aku dolan kene Pak Rahman, boten. Terus lek silaturahim itu lek kula dolan kene Pak Ji kula dolan kene napa niku Pak Ali kula, bukan seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, silaturahim itu memang dalam bahasa Arab biasa dikenalnya itu silaturahim, menyambung hubungan rahim. Kalau dalam bahasa Indonesia diserap ke bahasa Indonesia itu jadi silaturahmi.
Nah, silaturahmi dalam kamus besar bahasa Indonesia Bapak Ibu itu bisa dua hal, Pak. Bisa dua hal. Menyambung hubungan dengan orang yang punya hubungan rahim. Yang kedua, menyambung hubungan dengan para sahabat, dengan orang-orang terdekat kita, dengan tetangga, berkunjung, kula dolan ngene Pak Ramlan, itu masuk silaturahmi kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu, dua hal itu pahalanya beda, Pak. Pahalanya beda. Yang satu silaturahim atau silaturahmi menyambung hubungan kerabat, yang satu menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau menyambung ukhuwah Islamiyah itu, lecor hadis aslinya itu ziarah. Kenapa? Ziarah. Ziarah kan kita tahunya ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur berkunjung ke kuburan namanya ziarah kubur juga. Tapi kalau berkunjung ke rumah teman Bapak Ibu itu namanya juga ziarah. Dan itu ada keutamaan sendiri, Pak. Kalau dolan kene Mas Andri, kalau dolan kene Pak Ramlan, kalau dolan kene jenengan, ngoten nggih. Saya nomor itu berhubungan baik dengan panjenengan. Dolan ning omah tok Bapak Ibu, ada keutamaannya. Napa keutamaannya? Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, beberapa keutamaan mengunjungi saudara semuslim. Napa mawon? Satu misalkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi bahwasanya seorang yang berkunjung kepada seorang muslim fi qaryatin ukhra di satu tempat yang lain. Maka kemudian Nabi bercerita, Pak, dulu ada orang yang berkunjung ke rumah kawannya di desa lain. Terus Allah kirimkan seorang malaikat untuk menemui orang yang dolan iki wau bae. Ditanyai di tengah jalan, "Aina turid?" Apa nih Dimas? Uridu aqalli fi hadhil qaryah. Saya pengen berkunjung ke rumah saudara saya di Bule. Oh, halaka alaihi min ni'matin turabbiha. Sampeyan duwe utang kok piye kok? Rono ada keperluan apa ke sana? Jadi diinterogasi, Pak, oleh malaikat yang Allah utus itu. Duwe utang kok piye? Boten lah, ghairu an ahbabtu lillah. Ndak, cuman saya ini mencintai dia karena Allah. Kita sering ketemu dulu di pengajian anak pagi. Tapi terus beberapa kali kok gak melo. Kula lepas sakit ya melo, lepas wonten jadwal nggih boten saged lho masyaallah. Nggih. Jadi pengen amal itu ketemu dengan kawan-kawan. Tapi kadang disuruhkan kita kalau gede-gede dengan amal itu disuruhkan. Oke. Jadi apa yang dirahmati Allah, dulu kita pernah ketemu ngaji, sering ngaji di Surabaya misalnya. Kok saya ini suwi gak ketemu? Saya pengen berkunjung. Bukan karena punya hutang, Pak. Bukan karena dentimuku. Jadi alasannya tidak boleh karena hutang, karena punya hutang, atau karena butuh Bapak Ibu. Tapi betul-betul berkunjung itu hadirin untuk menjalin hubungan yang baik. Orang yang seperti ini Bapak Ibu, apa kemudian kata Allah? Ghairu anni ahbabtu lillah. Maka malaikat ini dia mengatakan fa inni rasulullah ilaika. Saya ini diutus oleh Allah. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu. Untuk memberitahukan kepada sampean Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Bapak Ibu, kisah ini disampaikan oleh Nabi untuk menjadi contoh, Pak. Salah satu keutamaan kita berkunjung ke rumah saudara semuslim Bapak Ibu. Cuman berkunjung dolan mawon, Pak. Lumayan asal kopi, lumayan disuguhi teh. Buat tekan kono, aduh ora disuguhi. Buat napa-napa. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu, Allah turunkan cinta kepada orang ini. Allah mencintai orang tersebut sebagaimana orang itu mencintai saudaranya. Kalau sudah cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah Bapak Ibu. Nanti masuk ke orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Salah satu nomor itu kedudukan tertinggi di akhirat, Pak, yang membuat para nabi dan orang-orang mati syahid itu iri Bapak Ibu.
itu adalah kedudukan al-mutahabbina fillahi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Itu para nabi pun kata Rasulullah SAW iri, Pak. Kok iso loh? Dudu nabi lah kok panggone ning kono. Para syuhada pun juga ini, Pak. Hanya bermodalkan saling mencintai karena Allah. Dan ini panjenengan suami istri ini pantas untuk dipraktekkan. Cuman kategori mencintai karena Allah apa? Insya Allah nanti di hadisnya kalau sudah muncul Pak kita akan membahas. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, Nabi SAW sampaikan dari Abu Hurairah lagi Bapak Ibu, man ada maridun, siapa yang mengunjungi orang sakit, au zara akhan lahu fillahi, atau berkunjung kepada saudaranya Bapak Ibu karena Allah, nadahu munadin, maka akan ada yang memanggil Bapak Ibu, akan ada malaikat yang berdoa Pak, bi antibta, semoga kehidupanmu baik, wa taba mamsyaka, semoga dirimu jadi orang baik, wa taba mamsyaka, semoga perjalananmu juga baik, diperbaiki, hidupmu diperbaiki, jalanmu dilancarkan, pulang-pulang nanti dalam kondisi sehat juga, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu sudah dapat satu unit rumah di surga. Mek dolan, Pak. Mek dolan iki ibu-ibu iki. Oke. Bu. Jenengan daripada teng griya gabut, nang gabut. Oke, jenengan teng griya apa nyapo iki? Ngoten nggih. Nek napa niku yes bosan di rumah, mboten enten napa niku kesibukan napa ningali griya sumpek. Wis tak toto, lah pendua anak cilik, murah nek kapal pecah. Mari ngoten tak dolane. Dan besok Yupar di pas sepeda motor. Baik, cara Sragen Pak Uduk namanya cara Sragen. Numpak uduk Bapak Ibu. Napa mriko? Enten kebutuhan napa? Apakah kita ada butuh ataukah mau nyalutan boten? Ya kangene pirang-pirang beberapa kali pengawasan orang kita wis tak parangani. Bapak Ibu, atau misalkan dengar sakit boten gebrebek jare wingi pengawasan orang teko nyambung gebrebek aku akhirnya dengan sambangi. Kalau panjenengan mau datang ke situ, maka ada seorang malaikat yang akan menyeru, semoga dirimu menjadi orang baik. Didongakne Pak. Didongakne Bu. Muga-muga sampai dadi wong sing luwih sabar, ngurusi anak yo tambah sabar, ngurusi bojo nggih sabar. Sopan sabar ya, masalah pengen sabar. Ya pripun hidup ini yang kita butuhkan wis sabar, wis syukur Pak. Gini betul. Gini betul. Lek asal di napa niku boleh direkes malih sing dibutuhkan wis sabar Bapak. Orang kalau tidak sabar apa sakit syukur Pak? Sakit betul Bapak Ibu? Bukan sakit, syukurnya ya berlepas itu duit. Lepas teman itu dodolane sepi ngoten yo. Ngesu. Ngeluh. Iwas jam 3 tangi. Direwangi tangi jam 3. Dolane 5.000. Pasar oleh kemakan Jadi Bapak Ibu kita buatan sabar atau sakit syukur Pak. Jadi orang yang kita butuhkan di dunia ini Bapak Ibu sabar Jadi didoakan oleh malaikat semoga kamu jadi orang yang lebih baik, kehidupanmu lebih baik, perjalananmu pulang pergi diberikan kelancaran, plus dapat 1 unit rumah di surga. Ini tuh jenengan karya informal. Gila peng saya tuh pirang komplek di Bapak Ibu. Orang-orang bedeng jenengan teng mriku rumah kula kok kathah ya Allah. Lah awakku nyambangi upah iki jam 6 yo. Sinten mereka. Kan wis akeh bola-balik isi iki gantine yo iki. Masyaallah. Itu Bapak Ibu. Terus ada lagi hadirin yang terakhir, terutama mengunjungi saudara muslim karena Allah. Idza ada rajulu akhahu muslim. Apabila seorang dia mengunjungi saudaranya si muslim, masya fi harafatil jannah hatta yajlis, maka sesungguhnya dia telah berjalan di surga Bapak Ibu.
Ibaratnya, idza jalasa ghamaratur rahmah, apabila dia sudah duduk Bapak Ibu, jadi dia menempuh perjalanan ke pagi, berangkat dari rumah, melampah Bapak Ibu, itu berarti dia mempermudah perjalanan ke surga. Dalam surga itu gampang apa? Sajane gampang. Gampang orangnya. Gampang. Sabar ini Gus sing dereng. Bapak Ibu dirahmati Allah gitu. Dalam surga itu yo wangel Bapak Ibu. Wangel. Kita lama Bapak Ibu. Kita hidup di dunia Bapak Ibu titik sebentar aja. Klutik. Mari wonten hadirin dirahmati Allah, hidup di bawah tanah pinten abad kita mau hidup di bawah tanah. Kayak yang disiksa terus, tapi sing bunga terus. Mari wonten Bapak Ibu dirahmati Allah, trompet ditiupkan, morak marik yang ada di wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan semua semua isi-isinya, mayit-mayit berhamburan, kerangka-kerangka berhamburan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu istirahat selama 40 tahun. Ya hadirin, sebagai ulama mengatakan tidak istirahat, saya disiksa apa disiksa? Karena nanti dalam surah Yasin ada ketika di tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan, orang kafir akan mengatakan, qalu man ba'atsana min marqadina. Sopo sing bangunkan saya, sopo sing nangini aku kok turu kuwi. Turu benak-benak lama ditangeni, ngoten. Lah iki Bapak Ibu turu berarti yo leren kan ngoten. 40 tahun Bapak Ibu 40 tahun, 40 minggu, 40 bulan, 40 hari, niku hitungane sinten? Hitungan akhirat Bapak hitungan donya. Mari kita dibangkitkan Bapak Ibu, napa langsung hisab unsur boten. Sing waduh Pak digiring Bapak Ibu ke mahsyar. Diujet-ujet kalih para malaikat, diujet-ujet kalih diujet. Ya, mriki diujet apa ya? Sami ya. Mesti wae paham. Diujet-ujet Bapak Ibu kalih api dari timur kata Rasulullah SAW oleh para malaikat Bapak Ibu. Tidak ada yang boleh istirahat. Terus saya gundulin tengah ada Pak, dari sikil Pak. Boten angsal Bapak Ibu leren itu terasa Pak. Padahal semenjak dia hidup baru sekali itu Pak, dia itu menjadikan wajahnya sebagai kaki. Terus sampai upuk-upukan di mahsyar Bapak Ibu, dikepung oleh para malaikat yang dirahmati Allah. Terus kemudian api matahari didekatkan, bumi di bawah terbuat dari timah, panas ngoten itu Bapak Ibu, umum orang-orang yang itu keluar eluhnya Pak, keluar keringatnya, ada yang selutut, ada yang mata kaki, enten sing sampai muncul Bapak Ibu. Kalau kata Rasulullah SAW dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, ada pun orang-orang kafir keringat ini Pak, boten amin nutupi sedaya Pak, tapi umum Bapak Ibu. Gitu itu Umar bin Khattab meriwayatkan selama berapa tahun? 50 tahun. Ka'ab bin Malik mengatakan selama 100 tahun hitungane akhirat berdiri. 100 tahun itu nek sedina mriko 1000 dunia. 1000 tahun dunia, satu hari di akhirat Pak, 1000 tahun di dunia dengan pengen yang tadi. Kira triliun dinten berapa triliun tahun, berapa miliar tahun. Nunggu seperti itu baru kemudian dihisab. Bapak Ibu dirahmati Allah langsung beres. Buatan saya nunggu enten-entenan. Pertama kali Bapak Ibu umat ini, tapi karena kita datang belakangan Pak, para sahabat riyen Bapak Ibu. Para sahabat riyen hadirin. Terus kemudian kita 1400 tahun lagi Bapak Ibu, wis kerek nunggu dinteni Pak. Dinteni kali ngetang-ngetang niku wau. Sing bejo Bapak Ibu oleh unjukan saking Nabi itu telaga Kautsar Bapak Ibu. Baru kemudian setelah itu perjalanan di atas api neraka di Sirat. Rampung dereng ada jembatan yang kedua namanya Qanturah Bapak Ibu. Rampung dereng nunggu siang. Ahlus sholat nanti bareng-bareng dengan ahlus sholat Bapak Ibu masuk. Baru ada komando boleh masuk ke surga. Lalu surga itu betul bundas-bundus lebu dewi Bapak Ibu. Kayak ning mall-mall iki mboten Pak. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar.
Dan akan digiring orang lain yang bertakwa itu masuk surga kondisinya berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Karena pintunya masing-masing, Pak. Pintunya itu masing-masing, Bapak Ibu. Boten saged sing napa niku boten dibikake pintu salat terus mlebet mriku boten saged Bapak Ibu. Ada pintunya masing-masing. Boten enten critane iku sampeyan bisa yo boten saged, Pak. Para nabi mereka masuknya pun bareng-bareng Bapak Ibu di nama niku mereka yang datang ke sana nunggu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi menutup pintu baru mereka boleh masuk dan lain sebagainya. Perjalanan ke surga sawi lama, tapi ada tiket-tiket yang Allah jual teng donya niki, Pak. Enten tiket-tiket Bapak Ibu. Tiket napa niku? Jenengan benjing kepanasan tumbas payung teng mriki saged. Tapi itu teng mriki. Lek benjing perbuatan apa payungnya, Pak? Kemarin apa payungnya apa? Sedekah. Karena Nabi mengatakan wa kullun yastadillu bi dzikri sadaqatihi, masing-masing orang bernaung dengan pahala sedekahnya. Sedekah Pak payunge. Enten kendaraan Bapak Ibu, kendaraannya napa? Nggih korban niku wau. Enten malih hadirin dirahmati Allah, niku lah nunggukan 100 tahun Pak hitungan sana. Ada kata Nabi, nunggu koyo antara dhuwur sampai asar saja. Lho kok dirempet ngoten Pak. Liyane rasane sawi Bapak Ibu kok dirempet dhuwur sampai asar. Ya diru-diru terus suwi. Tapi Bapak Ibu dhuwur sampai asar kok. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ribat. Ribat apa itu? Menunggu sholat setelah selesai sholat. Setelah maghrib dengan biasakan di wonten pengawasan ini, pengawasan tidak maghrib wonten. Wonten apa dari Pak? Dari mana? Dari kayaknya di musola-musola, wonten apa musola kata-kata di masjid-masjid nama niku ranting wonten enten pengawasan raketan didik nopo baca Quran. Wonten oh iki lek ustaz iki golek iki angel. Yo wis baca Quran, baca Quran habis maghrib sampai isya boten usah wangsul. Boten usah wangsul. Itu namanya fadzalikumur ribat, kata Nabi, itulah ribat. Kenapa dikatakan ribat? Ribat itu aslinya Bapak Ibu dirahmati Allah. Aslinya itu persiapan, Pak, mempersiapkan diri seperti idat Bapak Ibu. Kenapa Pak dikatakan seperti itu? Karena dia sedang mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya, nunggune sobat generasi, makanya kita cicil di dunia ini. Perjalanan jauh bisa kita perpendek, semuanya itu di dunia ini Bapak Ibu. Oke. Jadi hadirin dirahmati Allah, kita kembali lagi. Orang kalau dia berkunjung ke rumah saudaranya kata Nabi, dia sedang berjalan menuju surga. Sampai dia duduk, perjalanan surga itu Bapak Ibu di aspal. Corot Pak. Ini perjalanan surga bronjal Pak. Kalau kita mau berangkat ke masjid untuk sholat, berkunjung ke rumah saudara kita, mengunjungi orang sakit, datang ke pengajian Bapak Ibu, itu dalam rangka ngaspal dari surga Pak. Makanya sering kami sampaikan Bapak Ibu, dengan yang harusnya tadi nggih kita ngerti. Ngerti kan? OTW surga bro. OTW surga iki nyapa? Kok medeni dan iki kok OTW surga iki delok ngaji OTW surga. Lek boten ngoten nggih ngaspal dalam surga. Ngelosne dalam surga ki aku. Fa idza jalasa, kalau sudah duduk Bapak Ibu, ghamaratu rahmah. Allah akan berikan rahmat, Allah akan limpahkan dia dengan rahmat. Fa in kana ghadwan, kalau sudah siang Bapak Ibu, shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsi. Wa in kana masa'an, shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbih. Kalau dia berkunjungnya pagi hari, Pak, maka jumlahnya 70.000 malaikat akan bersolawat kepada orang ini. Solawat itu apa? Yang memintakan rahmat, ampunan dan lain sebagainya, mendoakan kebaikan. 70.000 dari pagi itu sampai sore. Kalau kita berkunjungnya sore hari, Pak, dari sore itu sampai besok pagi. Wimet dolan ngene rencana menziarahi atau mengunjungi saudara kita semuslim. Tapi amun kerep-kerep Pak nggih. Repot ya. Akhirnya setiap hari alhamdulillah nomor tamu bangkrut kopi ini. Oke.
Jadi yang mriki, yang sinten, ngoten Bapak Ibu. Ya seperti ini misalkan ada dirahmati Allah di Bapak Ibu pertemuan kita ini kan juga dalam rangka menyambung ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau mengunjungi saudara semuslim sing boten dulur Bapak Ibu, niku wonten bape piyambak, tapi yang di hadis ini yang dimaksud itu hubungan rahim. Lah hubungan rahim itu enten bape piyambak, ada babnya sendiri Bapak Ibu. Dan yang namanya menyambung itu berbeda dengan membalas. Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafir. Yang namanya orang menyambung hubungan rahim itu beda dengan orang yang membalas saja. Pripun itu maksudnya? Jadi Bapak Ibu, menjaga hubungan rahim, menjaga hubungan rahim itu ada dua, Pak. Ada kali. Yang pertama namanya menyambung, yang satu namanya membalas atau menjaga. Bedanya apa? Beda. Kalau menjaga atau membalas, hubungan rahim kita sudah baik, Pak. Mas Andri, mari saya kenal Mas Andri. Betul kata, mari sing kula paringi nomor sing kula dadosne contoh niku terus nggih. Terus Mas Andri. Sing hafal niku. Namanya ibu-ibu gak hafal belas loh. Jadi ibu-ibu Bapak, kalau hubungan kita sudah baik Pak, hubungan kita sudah baik, itu namanya mukafaah Bapak Ibu. Namanya mukafaah atau mukafir, orangnya namanya mukafir, perbuatannya namanya mukafaah. Dia berbuat baik, kita balas baik. Itu hadirin dirahmati Allah. Ya silaturahmi Pak, tapi berada di tingkatan yang bawah Bapak Ibu. Berbeda dengan wasil, berbeda dengan orang yang betul-betul menyambung. Kayaknya kami pernah sampaikan ini Bapak Ibu. Nanti, jadi beda Pak. Kalau menyambung itu pripun? Nyambung niku hadirin. Kalau namanya nyambung itu hubungannya sudah putus jenengan sambung Pak. Guys, Bapak Ibu nggih, lek kula panjenengan sing enem, niku yo sing rada patut, rada penak kan ngoten Pak. Ya kita sambung hubungan dengan Pak D walaupun yo kadang iki mulane yo gengsi. Sing gengsi itu yang jalan apa Ibu? Yang gengsi minta maaf Ibu apa Bapak? Sing gengsi nglakoni salah Ibu apa Bapak? Padha ae. Oke, ini Bapak Ibu, oke. Kalau kita yang muda Pak, senang ngoten nggih, wis mending sik patut dolan ngene bae, sik patut dolan ngene liye kok yo jauh tenan ambek ponakane Bapak Ibu, tapi ponakane panggah wis disambung terus. Ketemu ngoten, ngoten. Diplek sing tok Bapak Ibu. Laki-laki dia sapa? Yo lek tenan. Jenengan paringi napa dibuat ning mriku. Rasa glat-glatene. Wonten Pak. Ini Bapak Ibu tasik mending. Dalam syariat Islam itu Bapak Ibu, yang dituntut, diperintahkan untuk menyambung silaturahmi itu bukan hanya yang muda, Pak. Sing abot itu lek jenengan sing sepuh. Mosok lek dolan ngene punaan iki yo ora Jawa. Nggih, Pak. Iki lho. Kudune iki yo sing sabar iki yo sing enom sampeyan sing tuwek sampeyan sing enom iki piye. Ya ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau dalam syariat Islam, Pak, boten dua-duanya Bapak Ibu itu ada tuntutan untuk menyambung silaturahim, Pak. Kalau terputus Bapak Ibu wis sing penting raketan sepindah, Pak. Rakitan sepindah Bapak Ibu, jenengan sambung, jenengan berusaha untuk baik, minimal ucapnya salam. Karena begini, loh karena kalau sudah memutus kotek Pak, memutus hubungan rahim Bapak Ibu, kita yang mutus Pak, ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu mengerikan Bapak Ibu. Kita ambil contoh, memutus hubungan rahim. Apa itu?
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus hubungan rahim. Boten mlebu surga, baik. Jan, kantor iki mlebu surga niku. Apa selawase mlebu surga? Bukan. Tapi maksudnya kalau dia seorang muslim, boten nggih, salatnya baik, Bapak Ibu. Salatnya beres itu, Pak. Itu belum tentu hubungan dengan manusia beres, Bapak Ibu. Karena Nabi membagi menjadi dua. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali sing bisa salat. Iya api ida soluha saya itu amalihi. Lek api kabeh. Maksudnya api kabeh itu hubungan dia dengan Allah beres semua. Hubungan dengan manusia belum, Bapak Ibu. Dereng, Pak. Besok itu kata Rasulullah dalam kitab Imam Qutubi At-Tadhkirah. Sekali lagi sering kami sadar Bapak Ibu, karena kebetulan kalau di ngaos itu di GVM gedungannya itu. Itu Bapak Ibu, apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada seorang pun yang masuk surga, dijamin masuk surga, Pak. Sudah dapat tiket, Pak. Misalnya Pak, dapat tiket. Pulau Bapak Ibu, tiket surga. Ponasal pulau. Saya tidak akan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan sebelum saya dipampang di hadapan seluruh makhluk, Bapak Ibu. Ki, Gufron. Sopo sing pernah didolimi, dilono, dirasani, dirugikan, sopo wae silahkan datang. Maka seluruh orang yang pernah didolimi, Bapak Ibu, akan datang. Ya Allah, kalau nanti dirasani, ya Allah, kalau nanti difitnah, kalau nanti dia lelek, kalau nanti semuanya. Padahal dia sudah dapat tiket masuk. Wala yadkhulu ashaban nar, dan penduduk neraka pun jaminan neraka, Pak. Tidak akan diizinkan untuk masuk neraka sebelum orang-orang, sebelum dia dipampang di hadapan orang-orang, Pak. Terus kemudian orang-orang dipersilahkan untuk menuntut dia, Bapak Ibu. Lah, nerakanya apa kok tidak dituntut barang? Kan tenang. Lho Bapak Ibu, niki sik cuan niki, Pak, sik cuan, Pak. Sik cuan, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dia tidak punya kebaikan, Pak, tidak punya kebaikan, setidaknya misalnya kalau sing didolimi nggih, ya setidaknya dosaku iso diparingne piyambake. Lha aku duwe dosa ya susah ya repot. Bahkan apa kata Allah? Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ora enek sing jenenge nasab di hari itu, Pak. Mboten enten, Bapak Ibu. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, Pak, seorang laki-laki nanti akan dipampangkan, Bapak Ibu. Terus kemudian yang pertama kali datang itu sinten, Pak? Kedua putranya, Pak. Dia datang, ya Allah, bapak saya pernah hutang saya uang. Nah, ini sinten sing di antara panjenengan sing nate pinjam uang putrane, Bapak Ibu. Aku nyileh sih ya 100. Olah, mosok bapak ini aku tangan ilang paham. Lek kontraknya sejak awal transaksinya itu nilai, Pak. Berarti dia riba. Lebih besar itu hadir dirahmati Allah. Apa dalam riwayat disebutkan oleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin. Maka kedua anaknya ini datangi Allah. Bapak kula ini gak ada utang dari kula, ya Allah. Maka si bapak ini dia mengatakan, "Lele, aku ini bapakmu." Walah, ora terus. Ora terus. Akhirnya Bapak Ibu diambilkan apa kata Allah? Ikdi, yo wis bayaran Mas. Iki anakmu iki utang sampeyan ning anak bayar. Dibayar Bapak Ibu, maka sang anak mengatakan apa? Tamanna annahu yazida. Dia akan mengharapkan Bapak Ibu dan berangan-angan seandainya bapaknya nambahi. Jadi dia Pak, bagi bayarnya Pak, piro 1.000. Bapak Ibu, yang saya telepon itu, yang saya tidak pikir tuh Pak, yang belum sampai sekarang saya belum dapatkan jawaban itu, Bapak Ibu. Duit 1.000 itu bensin letting surga. Dan kalau di akhirat Pak, ini direngani ibadah apa? Dalam ibadah sholat petang dino, beliau kembali, beliau tekor, gini bener.
100.000 ki ibadah salat 40 dino, kene 40 dino ejen. Masya Allah ke salat ning masjid ing ngoten niku, lah kok benjing iki bayar 100.000. Ngoten ta? Yang sampai sekarang Bapak Ibu saya cari di kitab-kitab itu napa niku dereng angsal Bapak Ibu. Jadi napa niku besok itu pahala kursnya pahala dengan napa niku dengan duit itu pripun kula nggih mboten ngertos Bapak Ibu. Tapi kan perlu untuk kita berhati-hati. Lah si anak ini Pak bar dibayarne Pak, dia akan mengatakan begini, "Wah, Pak, Bapak kok ngei anake titik tambahin ngono." Gitu Pak. Masya Allah. Jadi Bapak la ansaba bainahum ra'atek sing jenenge nasab. 3 keadaan manusia lupa dengan siapapun yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri. Pertama, sebelum dia dihisab. Kedua, sebelum dia diberikan catatan amal soleh. Ketiga, sebelum dia melewati sirat dalam kondisi selamat. Di situ itu Pak, lek iso jongkrok no Bapak itu jongkrok tenan. Lek iso jongkrok anake Bapak itu jongkrok tenan. Saged makane bojone Pak, makane tenan Bapak Ibu. Saestu la sabab bainahu, ndak ada yang namanya nasab. Wala yatasaalu mukmin saling tekok-tekok Pak, boten enten. Maka baik dirahmati Allah nggih. Kita sebagai orang tua Pak, kula panjenengan kada putra, itu jangan merasa kita ini kayak nabi Pak, orang pernah salah. Tiang sepuh itu mesti nanti salah kepada putranya. Gini betul? Pernah Bapak. Contohnya apa? Contohnya Pak Ki. Jenengan perlu panggil anak. Jangan kira saketi kene ceples, ngoten Pak Ki. Nyeplesi anake Pak. Jikone napa niku? Kita ini kalau prank niku Pak. Jikone prank pas lagi nyesek ngoten. Bocah kok dolan deh. Diomongin bola-balik gak iso, ceples. Hadirin dirahmati Allah, suatu kali datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya itu punya budak. Ini budak bukan anak. Budak ini Bapak Ibu ibaratnya kayak barang. Lek barang kan segitu Pak. Barang ini Pak nggih. Duka Pak, becek pripun. Ini kula nutuki Pak. Oke. HP kan tidak seharusnya dipakai kayak untuk duduk. Kita mboten Pak. Lain HP kan kudune mboten gitu duduk Pak. Lah kok kula gitu duduk Bapak Ibu duka niki benjing tekok tekon mboten. Jadi barang budak itu kayak barang. Kita mau melakukan seperti apa Bapak Ibu? Suka barang budak. Ya Rasulullah, kula gadah budak. Kalau dulu budak seperti itu. Budak saya ini kula kengken kok boten purun. Saya larang dablek boten kok panggah dilanggare. Akhirnya adribum, saya pukul mereka. Terus pripun ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, pemukulanmu akan ditimbang oleh Allah dengan kesalahan budakmu. Iki budak pantes tidak dihukum mbok jotos kuwi, mbok takuk kuwi, mbok ceples kuwi, iki pantes gak? Lek ndak pantes, maka kelak ceplesan ini akan memberatkanmu di hari kiamat. Apa yang dilakukan sahabat ini Pak? Dia langsung balik nangis berlindung, ya Allah. Terus kemudian balik lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, pun budak pulau kabeh merdeka semuanya karena Allah. Apa kata Rasulullah? Andaikan dan kamu merdekakan, maka kelak akan menjadi beban untuk di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, wonten itu Pak, besok itu sudah ada Bapak Ibu yang namanya harus. Tapi kan bukankah nanti anak akan memperhatikan bapaknya? Enggak. Lek pun wancine Pak, lek pun selamat Bapak Ibu, baru dia akan cari bapaknya. Sudah diizinkan berikan syafaat Pak, baru digoleki ndi mau bapak tak jawab kok. Ndi mau bapak sing tak namung pakane iki mau. Lagi goleki Pak. Sebelum itu Bapak Ibu boten dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi itu hadirin. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, hati-hati dengan yang namanya itu kezaliman. Terus kaitannya dengan namanya itu pembahasan kita memutus hubungan rahim tidak masuk surga. Jadi buatan langsung menuju surga orang yang memutus hubungan rahim. Menyambung silaturahim itu
boten usah enten tedeng karena kita lebih sepuh akhirnya rasido karena mengaku wis sugih kok mosok sing sugih nyambangi sing gak duwe. Wah, kudune iki sing gak duwe iku moro DP lho. Ampun kowe, jangan. Oke, terus ada lagi apa kata Rasulullah SAW ini Pak? Ini juga mengerikan Bapak Ibu untuk orang-orang yang musuh hubungan rahim. Ini satu hadis saya wis setengah sekolah gitu. Pertemuan keberapa di tahun lalu? Coba 13 ya. 13 di salah pun. Pripun Pak? Lah, boten apa oke. Biar cari undang betul-betul. Ini gimana? Ini yang tadi kami sampaikan hadirin itu pun juga sebenarnya dari ilmu juga kami Pak. Hadisnya juga kami spilkan, kami sampaikan. Oke, ini kita selesaikan belajar. Jadi Rasulullah beliau sampaikan, inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amalan-amalan anak Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala asyiyatan kulli khamisin. Akan diunggah kepada Allah setiap hari Kamis sore. Makanya Nabi beliau senang puasa Senin, Kamis. Gitu. Kenapa? Karena di situ amalan akan diunggah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya senang kalau diunggah amalanku sedangkan saya dalam kondisi berpuasa. Jadi Kamis sonten itu Pak, itu ada setoran mingguannya para malaikat sing kanan dan kiri ini Pak. Di store Pak, amal soleh kita. Setiap Kamis sonten. Terus amalan ini nopo gini kok poso niku Pak. Amal yang dianjurkan ya puasa. Tidak ada yang lain. Wiritan berkaitan dulu. Poso niku. Terus kemudian fala yuqbalu amalu qati rahimin. Dan ketika semua amalan itu diterima, ada yang tidak diterima. Siapa itu? Yaitu amalan orang yang memutus hubungan rahim. Hadirin dirahmati Allah, sholating gethu kaya apa, ngaji sregepo kaya apa, maos Quran katam sewulan sepindah wonten iki. Sewulan sepindah kata. Ibu, enten kataman nopo, kataman TikTok itu wonten. Nggih. Kataman sewulan sepindah mempeng apa sedekahe Bapak Ibu jor-joran. Tapi hubungan kita dengan orang yang punya hubungan rahim jelek Pak, dengan Pak D, dengan kakak, dengan mbak, dengan adik, apalagi dengan ibu, dengan bapak, Bapak Ibu, maka percuma Pak Ibu semua, percuma Bapak Ibu, Allah tidak akan menerimanya ketika disetor oleh para malaikat. Terus kayak pripun? Ini wow, ya harus taubat Bapak Ibu. Harus perbaiki hubungan itu. Apalagi kok kita sudah dibaiki Pak, tapi kita balas dengan keburukan. Datang seorang sahabat ya Rasulullah, dulur kula niku, saya berbuat baik dibalas elek. Kula maringi sesuatu di gua, saya memuji-muji malah dielek. Dari air susu dibalas dengan air toba, air penceren ya Rasulullah. Oke, pripun apa kata Rasulullah? Berarti kamu telah menjejelkan. Bahasanya dalam kitab Adabul Mufrad itu tadi Pak, saya lupa bahasa Arabnya Pak itu. Jejelne ngoten lho, bahasa Indonesia itu Pak. Sampai nyekoi bahasa Jawa. Jadi dius dilebet-lebetnya ngoten Pak. Jejeli mulut dulurmu dengan pasir neraka kata Rasulullah. Gitu. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada sederek, kok sederek niku boten matur suwun tidak membalas dengan kebaikan, tapi malah ngentai, berarti kebaikan ini diibaratkan oleh Nabi pasir neraka yang disumpalkan di mulutnya. Terus dicekok terus. Masya Allah. Ini hadirin dirahmati Allah, kita perlu hati-hati dengan yang namanya hubungan rahim Bapak Ibu. Jangan sampai hadirin karena ego kita yang sesaat kita harus menanggung beban lama di hari kiamat nanti.
Dikesampingkan egonya Bapak Ibu, dikesampingkan egonya, dekatkan diri kepada Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku mengambil satu nama dari namaku, jadi Rahim Ar-Rahman. Ra ha mim nun, kan enten Rahman, gitu betul? Rahim itu ya ra ha mim. Bedane kan enten nun kalih boten enten nun. Jadi Rahim itu berasal dari Rahman juga. Allah menamai hubungan rahim itu Bapak Ibu, nama itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Maksudnya apa? Supaya orang mau menjaganya. Karena hubungan rahim ini punya hubungan spesial Pak dengan Allah. Punya kedudukan spesial di hadapan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di isinya, yang ada di dalamnya Pak, hubungan rahim Bapak Ibu sudah sejak dulu Pak. Kula panjenengan derek dados napa-napa. Kata Kanjeng Nabi, hubungan rahim ini dia berdiri di hadapan Allah. Ini hubungan rahim berdiri. Ngoten niku Bapak Ibu. Mbok bentuke dos pundi? Hubungan rahim ini dia berdiri di hadapan Allah, terus delangan-delangannya tepat. Begini. Caper, cari perhatian. Kemudian Allah mengatakan, lihat, lumah, mah, aja ngono. Bapak Ibu, Masya Allah, subhanallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu dirahmati Allah, memberikan isyarat kepada hubungan rahim ini. Aja ngono, gitu Pak. Terus kemudian apa sih boleh? Maka hubungan rahim dia mengatakan, ya Allah, aku minta hakku ya Allah. Maka Allah mengatakan ini Pak, man wasalaki wasaltuhu, wa man qata'aki qata'tuhu. Siapa yang menyambungmu, tak sambung hubunganku dengan orang ini. Siapa yang memutusku, tak putus hubunganku dengan orang ini. Sudah cukup? Maka hubungan rahim ini yang mengatakan cukup ya Allah, cukup. Jadi hadirin ini yang paling ngeri Pak. Orang kalau sudah memutus hubungan rahim Bapak Ibu, Allah putus hubungan dia dengan Allah. Tapi orangnya soleh, sergap ibadah, lo tidak tahu Pak. Bisa jadi orang dibuat sergap ibadah oleh Allah itu karena dia punya kezaliman yang harus dia bayar besok di hari kiamat. Dulu waktu di atas tuh pernah kami sampaikan, para ulama mengatakan begini Pak, sungguh bodoh, kata para ulama. Sungguh bodoh siapa? Orang yang tidak sadar dia dibuat sergap dalam beribadah oleh Allah, padahal dibuatnya sergap itu hanya untuk membayar kezalimannya kepada manusia. Bisa dipahami oleh ini? Jadi hati dirahmati ada orang kayak gini tuh Pak. Dia tidak peduli bukan dia dengan manusia. Dia merasa baik-baik saja Pak. Padahal sebenarnya bukan baik-baik saja. Yang dia lihat itu hubungan dia dengan Allah. Kita api. Wong aku ning masjid yo sergap. Wong aku ngaji yo sergap, maca Quran yo sergap. Tapi dengan manusia wae dirahmati Allah nonsen. Dengan tetangganya jelek, dengan kerabatnya jelek Bapak Ibu. Kenapa kok dibuat sergap seperti itu? Karena memang Allah membuat dia sergap itu supaya amalannya kalau diterima itu digunakan untuk membayar dolimnya kepada tetangganya, dolimnya kepada istrinya, dolimnya kepada anaknya, dolimnya kepada kerabatnya, dolimnya kepada ibunya, kepada bapaknya. Makanya dia dibuat sergap seperti itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita terlambat menyadari kebocoran tabungan amal soleh. Wes ngesel Bapak Ibu oleh ibadah benjing pakai mulai nolongso tenan. Lah kita Bapak Ibu dirahmati, coba bayangkan Bapak Ibu. Tiba-tiba kita dilihat Pak nggih catatan amal buruk. Loh, kok zina? Kula mboten nate yo. Zina barang niki ya Allah, ndak pernah saya berzina. Sing zina dudu awakmu. Lah sinten niki? Kae tanggomu zina, terus mari ngono mbok rasani mbok elek-elek
mbok sebar niku. Ngoten nggih. Diwelek wae iku akhire nyo sinone PN. Masyaallah. Lah kan begitu Pak. Lu bejo Pak, kalau misalkan kita Pak melihat catatan amal soleh Pak. Lu kok kaji ya Allah, betul nanti kaji ku lho. Nah, kayak Pak kaji kayak budal kaji, mulai kaji, lah kok ternyata ngeleleh awakmu. Lah kok ternyata dolimi awakmu. Kok ternyata jipuk hakmu. Kan budal kaji baru mulai kaji orang malah jadi apik, tapi malah justru jiko itu geser patok lemahmu, ngoten Pak. Kajinya diterima, tapi mergone awakmu didolimi kaya ngono, wis kajine gawe awakmu. Lah kok nak bejo Pak nggih? Ngoten bejo, kira ngoten. Sing mboten bejo ning ngerti-ngerti niku lho Pak. Lah kok ya Allah kok ngeten, ngerti-ngerti enten dosa zina, ngerti-ngerti enten dosa naudzubillah membunuh. Dosane pundi niki ya Allah? Lah kae sing man kae. Sing mbok elek kae, sing mbok dolimi kae, sing mbok masyaallah. Naudzubillah min syarri. Oke. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ancaman dari Allah kalau kita memutus hubungan rahim, Allah akan putus hubungan dengan kita. Kalau Allah sudah dapat peduli Pak, diputus hubungan kita dengan Allah Pak, mboten enten apiye sama sekali dari terus. Oke, cukup. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Hadis yang ke-21. Sebelum dilanjut ada yang ditanyakan benar. Oke, monggo silakan. Kata-kata kadang-kadang orang itu titip salam. Soalnya titip salam disampaikan kepada fulan begitu. Apa diperbolehkan? Apakah diperbolehkan titip salam kepada fulan? Boleh. Nabi aja dititipi salam, bolak-balik. Nabi dititipi salam bahkan bukan hanya manusia, Allah. Nabi itu dititipi salam, malaikat Jibril dititipi salam oleh Allah untuk disampaikan kepada Ibunda Khadijah pernah. Terus kemudian begitu pula Nabi juga pernah menyampaikan hal itu. Jadi diperbolehkan. Terus jawab pripun? Jawabnya waalaikumsalam. Minimal itu semoga Allah memberikan keselamatan untuk si fulan. Jadi terus kita menyampaikan pripun? Sampaikan aja. Salam dari si fulan. Salam dari fulan. Terus balasnya pripun? Waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Semoga kamu dapatkan keselamatan dan si fulan sing titip salammu yo dapat keselamatan. Jadi jawab apa tadi? Titip salam yo. Ampun yo iya tok. Kan ditungani ngoten iki. Titip salam iki apa namanya? Titip salam dibaca banget. Titip salam assalamualaikum untuk si fulan. Itu jadi ada penitipan salam seperti itu di Ansar. Lek titip sholat bukan Ansar. Musola. Jadi tadi sholat. Jadi bukan nanti sholat. Sedih terus dino atau sholat. Lah bukan sholat nih. Titip jamaah sing ning Mekah kono. Oh, enak. Titip sholat Jumat. Gitu ya. Baik. Berkaitan dengan tadi dengan silaturahmi ada yang ditanyakan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu betul nanti tangan boleh terus tangan. Pendengar setia. Napa izin nama Bapak? Sungkan buatan usah sungkan. Nikmat nisaul ansor kata Ibu Aisyah. Perempuan terbaik perempuan Ansor. Kenapa? La yastahyanna fid dini. Sesungguhnya mereka tidak malu bertanya dalam urusan agama. Jadi ibu terus sini. Nomor ini nomor pertanyaan umum itu tangan itu remen pula tangan ini. Kata ibu ke, tapi apa ditangani lebih cekek kita betul ngertos. Oke, kita lanjutkan. Oke. Oke, enggak masalah. Ketika yang menghisap Oke. itu barang
barang siapa yang amal baiknya lebih banyak maka akan naik derajatnya, dia akan masuk surga. Dan apabila amal buruknya lebih banyak maka dia akan masukkan ke neraka. Pertanyaan saya, bagaimana kalau dua-duanya imbang? Kelihatannya baiknya katakan sekilo, kayaknya sekilo. Ini posisinya kurang sakon kita. Itu amal baiknya amal buruknya imbang. Panjenengan pernah dengar namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu orang-orang yang menghuni satu dataran tinggi. Salah satu tafsirnya itu Ashabul A'raf itu orang-orang yang amal soleh dan amal buruknya sama, sehingga mlebu surga nggih boten saged, mlebu neraka yo ora iso. Terus kemudian nanti disebutkan, diperlihatkan apa niku, diperlihatkan surga pengen masuk, diperlihatkan neraka, dia akan minta perlindungan, walaupun akhirnya nanti masuk surga juga. Alhamdulillah. Jadi niku ditimbang orangnya, amal solehnya juga ditimbang, semuanya akan ditimbang. Terus kemudian catatan amal akan diberikan. Ada perselisihan di sini ditimbang catatan amal atau kodok. Kodok itu penyelesaian urusan antar manusia. Duluan mana? Itu diperselisihkan juga para ulama. Ada yang mengatakan ditimbang sih, enten sing sanjang catatan amal sih, enten sing sanjang yo disian dipampang dulu di hadapan manusia. Wallah, benjing kita tinggali. Benjing masih benjing ya, terus harus susu. Ya tentu ya kita minta ya umurnya sing dolong, sehat, sergap ibadah, gitu betul. Betul ya Allah, terus pun betul usah suwen-suwen, lo benjing mawon dinten Selasa. Bapak Ibu namanya putus asa ya dari rahmat Allah. Oke, itu ya. Coba kita lanjutkan. Kita nomor itu diartikan. Saya baca dengan tirukan. Al-Hadisul Hadi wal Ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah berfirman, Ta'ala yang maha tinggi, Al-Kibriya'u sombong itu, Ridai selendangku, Wal azamatu dan kecongkaan itu, kecongkaan, jadi azamah itu merasa besar, merasa paling tinggi, paling segalanya, itu azamah, paling agung, paling mulia Bapak Ibu. Wal azamatu, kecongkaan itu. Izari sarungku. Sarungku. Faman maka barang siapa. Naza'ani menggugatku. Atau mengambil dariku. Wahidan satu. Minhuma dari keduanya. Qadzaftuhu aku akan melemparkannya.
Finnari di neraka. Rawahu Ahmadu telah meriwayatkannya Ahmad Imam Ahmad, wa Abu Dawud Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah. Isnaduhu sanadnya sahihun, sahih. Ini sanadnya sahih. Yang di bawah itu catatan kaki berisi tentang riwayat ini diriwayatkan oleh siapa saja. Ada beberapa ulama yang Imam Ahmad, terus Ibnu Majah, Al-Humaydi, Ishaq bin Hawai dan lain sebagainya. Oke. Hadis ke-21 yang dirahmati Allah. Dari Abu Hurairah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah berfirman, Al-kibriya ridai. Yang namanya sombong itu adalah ridai, selendangku. Namanya sombong baik. Sombong itu. Sombong itu kan aslinya batrul haq, penolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Sombong itu lebih ke meremehkan manusia. Sombong itu adalah selendangnya Allah. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, hanya Allah yang paling pantas untuk sombong. Allah Bapak Ibu punya sifat Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena kebenaran Bapak Ibu mutlak miliknya Allah. Gitu benar? Iya. Kebenaran di mata manusia, Pak, itu tidak mesti benar, Bapak Ibu. Yang paling benar ya Pak, Allah. Paling benar Pak Allah. Masih dilihat dari kacamata pantes gak pantes, Pak. Itu kok buatan pantes. Kalau itu benar menurut Allah, Pak enggak benar Bapak Ibu. Kita ambil contoh lagi. Dalam takjil air mani itu najis atau tidak? Sama. Betul dong ya. Jadi air mani itu tidak najis, tapi langsung diwudu. Orang pengen tidak najis, wudu. Wudu sepiro. Air mani itu tidak najis. Buktinya apa? Nabi beliau pernah sholat, kata Ibunda Aisyah, saya melihat Rasulullah SAW beliau sholat ke masjid di baju beliau itu ada bekas air mani yang menempel, yang sudah kering, saya kering. Jadi tasik ngecat. Itu Ibunda Aisyah memperhatikan. Bojone dhewe ibu-ibu. Tinggal ngerti nek kuwi. Dan itu pakaian dipakai oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, dalam kacamata pantas gak pantas itu pantas betul. Betul pantas. Kayak Nabi bisa, mungkin betul ya. Pantas betul Pak. Betul. Tapi kalau dari kacamatanya Allah menunjukkan itu boleh. Lek Nabi boten wonten niku Bapak Ibu, engko ya umatnya sungkan, umatnya bingung. Maka hadirin dirahmati Allah, itu jadi benar Pak. Itu jadi benar. Misalkan ibu-ibu ada, jadi ibu-ibu jalan pagi, lari-lari. Karena kan betul ibu-ibu. Karena kan keselen. Karena kan keselen. Terus keselen ning dalan Depok, ke garwane boten tumpul. Lah wonten Pak PCM yang mriku sing dikenal. Parah man. Wah, aku dijunjung kesel. Ibu nggih, yo kesel tenan jan. Ngoten nggih. Kesel mboten Bapak Ibu. Mari mboten ate kok niku. Nggih. Berjalan-jalan apa lari-lari terus jenengan ngoten niku. Enten napa niku ada bapak terus
jenengan aku digendong ning mburi kok tambah bahaya. Digendong ning mburi nyet tambah bahaya. Didelok bojone meneh tukaran meneh omah. Ini Bapak Ibu, tapi di satu sisi ini orang ini perempuan membutuhkan pertolongan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, nah kok ngene? Bapak Ibu. Nah kok ngene hadirin. Itu Bapak Ibu, wonten niku angsal digendong mboten. Ini mesti tidak langsung rumah mboten. Nek namanya kesel nggih. Kesel itu nggih. Ampun sedaya angsal gitu. Ampun kesel lereng kecuali kalau kecelakaan Bapak Ibu nggih, kecelakaan yang harus ditulungi. Mboten nek seiso ngomong, seiso napa niku ningali ngeten barang. Iki yo mboten angsal. Terus sampai niki gak pantes blas seperti kancane keselan ra gelem gendong. Yo masalah itu bukan pantas gak pantas, gak oleh lho yuyu. Salaman, Bapak Ibu, laki-laki perempuan yang bukan mahram, boleh napa mboten? Boleh napa mboten? Mboten. Mboten Bu. Mboten. Napa boleh kali Joko, napa boleh Bapak karo perawan. Termasuk Bapak Ibu dalam iki nggih, mohon maaf. Niki untuk SMP pinten? 6. Sampai 60. SPM 60. Mohon guru-gurunya memperhatikan napa niku menjaga jarak panjenengan sing kakung dengan yang putri atau guru-guru sing putri dengan sing kakung. Pernah kita bahas ini di napa niku di Bulan Sari waktu itu. Jadi kalau kita biasakan lalu saliman, cium tangan, bahkan waktu sampai orang barang, ampun Pak, bahaya. Ngoten niku nyetrum. Tapi kalau biasa mawon, nggih jenengan mboten napa-napa. Adine jenengan niku lho sing ngobrol nggih. Lho iku nggih. Hadirin dirahmati Allah. Ini kan akhir-akhir kan marak Pak nggih. Kasus napa niku kiai atau guru dalam tanda kutip melakukan tindakan asusila kepada muridnya. Itu berasal dari kaya ngoten niku, Pak. Awalnya jenengan saja gak apa-apa aku salaman, tapi kok disuwek-suwek ngene. Lek saliman nek bojone niku ora tau ngene iki. Di orang di kampung kok ndang dudut Tapi lek kali rencana ngoten niku yo karo dilus-lus barangnya niki kan bahaya. Nyetrum niki nyetrum. Aturan dalam syariat Bapak Ibu lebih baik seseorang dipaku pakai paku besi panas dibandingkan harus menyentuh yang bukan mahram. Itu sudah aturan tertentu Bapak Ibu dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita namanya boleh dilanggar Pak, akhirnya ngoten niku wow Bapak Ibu. Dan mohon maaf, kebanyakan hadirin kasus-kasus seperti itu Pak, pesantren-pesantren yang dapat kasus kayak gitu itu Pak, mohon maaf, itu pesantren-pesantren yang tidak menjaga betul Bapak Ibu. Ini kan kritikan gitu. Betul hadirin itu pesantren-pesantren yang tidak mau menjaga hubungan antara dia dengan santriwatinya, si kiai ini dengan santriwati ini, si guru perempuan dengan santriwatnya. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak pantas Bapak Ibu. Sampai ke pesantren yang dirahmati Allah. Akhirnya kan lewat itu pakai terus dibumingkan Bapak Ibu. Akhirnya wong tua itu bingung. Aman dekene anake ngendi? Anakku itu yang tak kene ngendi? Engko lek ning nggon napa niku ning jopo. Lah kok yo bahaya digondol curut. Digondol cindil napa curut Bapak Ibu. Tapi kok lek dikene nggon pondok kok bahaya. Malah bingung Pak nggih. Kita betul Bapak Ibu. Jadi hadirin dirahmati Allah. Niku nggih boten pantes mosok dulur ketemu gak salaman lanang wedok ya ora pantes rajul. Masalahnya bukan pantes dan pantes Pak. Yang bener di mata Allah niku mboten angsal Bapak Ibu. Mas yo gak pantes di mata manusia. Nggih mboten angsal hadirin.
Lek kula paling ngoten kudu hilang istighfar Bapak Ibu. Ya tapi sesuatu dibaleni. Tapi ternyata yusukan baleni oleh istighfar malih. Jadi hadirin dirahmati Allah. Allah itu Bapak Ibu maha sombong, Pak. Segala kebenaran Bapak Ibu itu mutlak Allah yang punya. Tidak pantas di mata manusia. Kalau sudah benar, ya benar Bapak Ibu. Lek salah, ya salah. Al-kibriyamu ridai kata Allah. Sombong itu adalah selendangku. Selain itu Pak, pertama itu definisi pertama kan batrul haqqi, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nasi, meremehkan manusia. Semua makhluk Bapak Ibu remeh dan di mata Allah. Remeh betul Pak? Remeh semuanya. Buat nanti nopo-nopo nih kalau panjenengan itu baik dalam di mata Allah tidak ada apa-apanya. Allah Bapak Ibu mau nopo niku berbuat dengan sekehendaknya Allah, itu Allah tidak zalim Pak. Dan yang sombong yang paling nomor yang boleh untuk meremehkan selainnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang boleh meremehkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu Bapak Ibu, sifatnya Allah, sifat Tuhan juga harus seperti itu. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, maka kita jangan sampai jangan sampai sombong Bapak Ibu. Terus kemudian wal 'azamatu izani, keagungan itu sarungku. Ini jangan dibayangkan Pak Ki. Betul bisa membayangkan, kita maknai secara sesuai dengan maknanya, dipasrahkan kepada Allah. Terus kemudian misalkan oleh kono Allah nganggo selendang berarti, oleh kono Allah nganggo sarung berarti. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, dikadang Pak Ki. Kadang memang Bapak Ibu kalau dalam zahiri Pak, dalam mazhab zahiri kayak gini nih Pak, Allah mengatakan selendangku, ya berarti Allah punya selendang. Kalau mazhab zahiri seperti ini. Tapi kan Bapak Ibu, kalau kemudian nanti disamakan kan yang nyerempet-nyerempet taksim juga Pak, tasbih maaf, nyerempet-nyerempet tasbih itu merupakan Allah dengan makhluknya. Terus pripun Bapak Ibu? Kalau kita menyikapi seperti ini, hadirin yang pertama kita kembalikan kepada Allah. Yang kedua kita ambil makna intinya. Apa itu? Sombong itu yang paling pantas miliknya, yang paling pantas memakai adalah Allah. Dan keagungan itu, kecongkaan itu, Allah itu Al-Azim, yang maha agung, yang paling pantas untuk melakukan, yang paling pantas untuk memilikinya itu juga adalah Allah. Jadi yang ingin Allah sampaikan di sini Bapak Ibu, sing jenenge sombong, sing jenenge congkak, yang namanya merasa paling mulia, merasa paling agung, merasa paling hebat Bapak Ibu, tidak ada yang boleh melakukan itu kecuali hanya Allah. Kan itu yang ingin disampaikan oleh di sini. Faman naza'ani, sapa sing jipuk siji wae, maksudnya bukan berarti kalau orang sombong mengambil selendangnya Allah berarti. Ini Bapak Ibu tasbih malah itu mungkin menyertakan Allah dengan makhluknya Pak. Bila kaifa wis buh pasrah dengan Allah Pak. Buh benjing Bapak Ibu kita ketemu Allah Subhanahu wa taala pun kula panjenengan konsep piyambak. Intinya yang kita ambil di sini Bapak Ibu tidak ke situ, tidak tentang zatnya Allah secara zahir seperti itu, tapi yang kita ambil adalah maknanya Bapak Ibu. Siapa maksudnya? Faman naza'ani itu maksudnya siapa yang memakai kesombongan, siapa yang sombong, siapa yang congkak, siapa yang merasa lebih hebat, siapa yang ujub. Apa ujub nih Pak? Ujub berapa? Merasa paling bagus, itu ujub. Kebanggaan diri itu tarofu agama. Agama itu termasuk membanggakan diri paling bisa dengan ujub. Jadi siapa yang ujub, siapa yang sombong, siapa yang merendahkan orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya Bapak Ibu, diancam untuk dilemparkan ke api neraka.
Jadi menungso benar salah sombong. Makanya begitu orang pintar itu Pak, salah satu efek negatifnya orang pintar itu sombong. Salah satu efek orang diberikan kelebihan itu sombong. Lebih dalam, lebih sregep, lebih Pak, pintar, lebih sering ibadah, lebih banyak sedekah, lebih kaya, lebih terhormat, lebih ganteng, lebih cantik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, efek-efeknya itu adalah kesombongan. Ya termasuk lebih banyak beribadah itu Pak, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, efeknya kesombongan Pak. Lihatlah Bapak Ibu, contoh dari Nabi tentang yang sering kami sampaikan berkali-kali tentang orang yang membunuh 100 nyawa. Ketika dia datang kepada ahli ibadah dia bandingkan dirinya dengan orang itu Pak. 90 songo, aku nyawa siji gak pernah. Berapa nyawa siji? Pite mungkin tentang. Saya tidak pernah keluar dari soma saya tidak pernah kan kata. Keluar dari tempat sholat saya aja tidak pernah. Lah kok sampai mati wong 90 songo? Gawe tobat di sapa siapa yang mau menerima taubatmu? Yang jadi barometer Bapak Ibu, yang jadi namanya tolak ukur Pak, dirinya sendiri. Itulah efek orang kalau sedang beribadah tidak dibarengi dengan ilmu. Orang pinter Pak, tidak dibarengi dengan kerendahan hati Bapak Ibu, tidak dibarengi dengan ibadah Pak, dia hanya sombong. Oke, itu hadirin yang dirahmati Allah. Sebenarnya ada beberapa yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kesombongan dan nomor itu ancaman-ancaman dari Allah. Tapi karena sudah jam 11 aku mau gimana? Dan duit jam pinter. Kalau tinggalnya kok kita pun mulai ngantuk. Ya sebenarnya ada yang nomor itu beberapa materi yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kesombongan untuk tambahan referensi saja, tapi ya, mungkin nanti saya share kalau pun modal kajian Pak Ramlan nge-share di grup. Oke, ada yang ditanyakan barangkali boleh. Oke, monggo silakan. Masalah yang lepas dari bahasa tadi. Oke. Tentang masalah doa. Satu saat saya baca buku tentang dunia doa. Adab di antara beberapa adab untuk kita berdoa, di antaranya harus mengangkat Adab. Ya. Harus mengangkat tangan. Gini. Dan kita orang Muhammadiyah itu ketika habis sholat fardu ketika angkat tangan. Gimana? Habis sholat fardu berangkat tangan. Iya. Sini saya berangkat tangan. Orangnya, Iya. kalau ditahan itu apa? Yang sering kita lakukan gitu. Oh, gitu. Jadi gini, harus kembali ke kita. Jadi Bapak Ibu, ada adab-adab dalam berdoa. Salah satunya bukan harus dan anjurannya. Kita harus kan lewat angkat tangan dosa. Betul gini. Jadi bukan harus anjurannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahi." Allah itu sungkan, malu. Idza rafa'adahu yadahu. Kalau seorang hamba dia mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, kemudian kembali dia turunkan sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Diturun lima, diangkat, kita berdoa, kok kita turunkan tangan kita Pak? Kita tidak dapat apa-apa. Niku Allah sungkan. Maksudnya apa? Kalau kita angkat tangan aja, Allah akan kasih. Jadi untuk lebih mustajabnya dalam berdoa itu adalah dengan cara mengangkat kedua tangan. Nabi Pak, beliau kalau hajat beliau besar Pak, mengangkat tangan tinggi sampai kelihatan. Ya Allah, ketika perang Badar Pak. Ya Allah, jika Engkau hancurkan pasukan ini, lantuk abada, Engkau tidak akan disembah lagi. Tolong kami Allah, tolong kami. Beliau kalau nggak akan perang, akan sampai kelihatan.
Ya Allah, turunkan. Dalam riwayat nanti beliau begini, dalam riwayat begini. Ya Allah, anzil alaina matar. Turunkan kami hujan ya Allah. Baru khotib Jumat Pak, tiba-tiba ada Arab Badui ibu maju. Muhammad, ngoten Pak iki. Arab Badui boten kertas, ya Rasulullah, Muhammad. Terus kemudian berbagi dalam hati Allah. Para sahabat belerang-lerong mengisyaratkan begini. Akhirnya biarkan wis. Enak apa? Ini hujan tidak turun bertahun-tahun. Doakan kami. Maka Rasul pun berdoa. Khotbah Jumat. Semua kabar kami baik. Kalau kita kan tapi gagas. Kami gagas. Ngomong. Nabi baikku. Wah, Nabi berdoa korban hati-hati. Interupsi. Benar merah kata interupsi. Nabi baikku ya. Beliau mengangkat kedua tangannya. Terus kemudian berdoa, ya Allah sampai kelihatan ketiaknya turunkan kami hujan. Ternyata hujan pitung bengi banjir. Mekah Madinah itu Pak, itu kalau hujan bentar ya Pak, diluk ya Ibu. Ini namanya padang pasir Pak. Air tidak buatan menyeram air, just banjir Pak. Banjir Bapak Ibu. 1 jam gitu aja dong. 1-2 jam Bapak Ibu mulai terbanyak air bergenang. Ini hadirin dirahmati Allah berdoa. Pitung dina-dina Pak. Banjir Bapak Ibu. Kemudian datang Arab Badui ini minta lagi pas khotbah Jumat. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, sekitar kami saja, jangan di tempat kami. Jadi salah satu adabnya itu kita mengangkat tangan. Semakin tinggi, insya Allah Bapak Ibu akan semakin mustajab doa kita. Jangan lupa Pak. Kadang itu sering saya kritik, sering saya kritik. Tunggu Pak, kita ngeten. Bapak, tunggu. Gini, ini nyun jaluk opo. Cobi Pak Ki, datang misalkan putra teman itu datang seorang penting jenengan. Pak, jaluk Pak. Koyo orang jaluk tenan, ngeten kan. Minta itu Bapak Ibu ya sing tenanan. Nabi Bapak Ibu rahmati Allah ya nyuwun ya ngangkat tangan. Itu nggih, cuman ada tempat-tempat anjuran kita berdoa itu mengangkat tangan dianjurkan. Ada yang berdoa tidak boleh mengangkat tangan. Enten orang tidak semua doa itu kita boleh mengangkat tangan. Ada kita tidak boleh mengangkat tangan. Kapan? Pas sujud. Sujud Pak. Allahumma ya gimana asal itu ada tempat-tempat memang kita tidak boleh, tapi kalau secara umum doa secara umum pas ngamini habis pengajian ada doa, terus pas teman ikut khotbah Jumat boten nggih jenengan angkat tangan. Angkat tangan itu sing khusus sisan. Begini pokoknya diangkat tangan. Itu nggih. Ada lagi barangkali. Ibu, tangan Bu. Ibu-ibu untuk pertemuan ke depan wajib bertanya. Bahkan nggih. Nek jenengan boten tanya sunah ora mlebu. Nggih disiapkan boten menapa ibu-ibu nggih. Pengen dengar suara ibu-ibu nak apa. Betul Bu nggih? Itu bukti nek jenengan iki mirene. Nek ora sing teko iki jadi dirumoni tenan apa ora. Oke, pertanyaan lagi? Tidak ada? Dari tanyakan? Cukup? Kalau tidak ada, kita sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku mengucapkan assalamualaikum. Alhamdulillah, amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Wassallallahu wasallam